Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai integral tentu. Yang sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai integral tak tentu. Jadi ini adalah awal sebenarnya dari integral tentu, mengenai definisi integral tentu. Jadi kalau misalkan suatu fungsi didefinisikan pada selang tertutup seperti ini, selang tertutup A, B, jika dilimitkan limit dari P menuju 0, sigma dari 1 sampai ke N, fxi kali delta xi. Jadi sebenarnya integral tentu itu disebut dengan integral Riemann, itu sama dengan limit dari penjumlahan sesuatu yang sedikit gitu ya. Jadi limit mendekati penjumlahan sesuatu yang per part gitu. Nah, perbagian itu yang dinamakan dengan integral tentu. Nah, contohnya gimana sih limit dari jumlah dari yang kecil-kecil ini gitu ya. Nah, kita bantu definisikan seperti ini. Misalkan kita ada luas daerah di bawah kurva. Luas daerah di bawah kurva ini luas daerah di bawah kurvanya. Nah, tolong dong misalnya hitung kira-kira luas daerah di bawah kurva itu berapa sih gitu ya. Nah, untuk mencari luas di bawah daerah kurva ini, maka kita harus mencari batasan-batasan. Berarti batasannya apa? Batasannya ini ya, fungsi parabola y sama dengan x kuadrat, kemudian sumbu x ini sumbu x, kemudian garis x sama dengan 2. Ini kan batasannya. Nah, kemudian habis itu kalau misalnya sumbu x berarti x-nya 0, x2, kemudian ini fungsi parabola x kuadrat. Nah, langkah selanjutnya setelah menentukan batasan adalah menentukan selang. Selangnya itu adalah kita tentukan dari 0 ke 2 karena ini yang yang paling memungkinkan gitu ya. Ini dari 0 ke 2. Kemudian karena kita bisa sih ke sebelah sini. Tapi kita membaginya ke sebelah sini gitu, per part kecilnya itu ke sebelah sini. Tapi kita coba di X dulu aja ya. Bagi per partnya ke sebelah sini nih. Bagi per partnya. Nanti ini dibagi ke kecil-kecil. Jadi jumlah yang kecil-kecil itu menjadi luas daerah di bawah kurva. Jadi kita tentukan selangnya dari 0 ke 2. Kemudian habis menentukan selangnya dari 0 ke 2, kemudian ini dari 0 ke 2 ya, dari 0 ke 2 itu dibagi per part kecil-kecil. Per part kecil-kecilnya itu kita nggak tahu sampai berapa, jadi 2 per n. N-nya itu part kecilnya nggak tahu berapa gitu ya. Jadi batasannya dari 0 ke 2, kemudian dari 0 ke 2 itu kita bagi-bagi lagi menjadi part-part kecil. Ada x0, x1, x2 ini part kecil gitu ya. Jadi nanti hasilnya part kecilnya itu sebegini, bagian kecilnya itu jadi seperti ini gitu. Semakin kecil kita membagi part-partnya itu semakin mendekati nilai aslinya. Kenapa? Karena kalau semakin besar ini si bagian ini tuh nggak terhitung. Tapi kalau misalnya semakin kecil ini semakin rapat, jadi bagian ininya tuh semakin terisi penuh, jadi semakin mendekati aslinya, luas aslinya gitu ya. Nah, setelah dibagi per part kecil, kemudian kita definisikan bahwa x0 itu kan sama dengan 0 ya. Kemudian dari x0 ke x1 ini delta x dari ini kan delta x dari sini ke sini, x0 ke x2 2 kali delta x kan, ini delta x dari sini ke sini 3 kali delta x gitu ya. Nah, sedangkan delta x ini itu adalah 2 per n kan, 2 dibagi sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat banyak n-nya itu. Berarti delta x kalau x1 2 per n, berarti x2 2 kali delta x 4 per n, x3 3 kali delta x 3 kali 2 per n 6 per n. Nah, sampai ke berapa yang kita nggak tahu, jadi I kali delta x, karena delta x-nya 2 per n jadi 2i per n. Kemudian ke xn kurangi 1
berarti xn kurangi 1 kali delta x berarti n-1 dikali 2 per n, jadi n-1 2 per n, ini juga n ke xn berarti n kali delta x, n kali 2 per n sama dengan 2. Gitu, ini yang terakhir. Ya, di sini. Kemudian setelah itu tinjaulah segi 4 dengan alas ini alasnya, tingginya ini, luasnya itu adalah delta x kan, panjang kali lebar misalkan kayak gitu. Nah, gabungan dari luas-luas yang ini itu akan menjadi luas daerah di bawah kurva. Oleh karena itu, berarti luas total di bawah daerah kurva itu adalah jumlah luas ini, 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 jumlah luas ini. Berarti sedangkan jumlah luas ini tuh rumusnya adalah ini kali ini ya. Ini kali ini. Ini kali delta x. Fx kali delta x ditambah fx1 kali delta x ditambah fx2 kali delta x dan seterusnya. Gitu ya. Nah, fx1 kali delta x itu berarti x1 kali delta x1 kuadrat kali delta x ya, karena fx di situ kan x kuadrat rumusnya ya, karena fx ini sama dengan x kuadrat, jadi xi kuadrat, xi itu kan 2n, x itu 2n, berarti xi 2i per n kuadrat, kemudian delta x 2n, berarti ini 8, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, n pangkat 2 kali n pangkat 3, i kuadrat. Ya, oke. Selanjutnya, berarti selanjutnya, untuk AR ini, rumusnya itu adalah ini. Ya, 8 per n pangkat 3 kali i pangkat 2. Nah, i pangkat 2 i-nya itu kan bisa dirubah-rubah jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai n1 pangkat 2. Gitu. Ini kan ketika dimasukin hasilnya ini 0, ini 1. 0, ini 1, ini 2 dan seterusnya 8n pangkat 3-nya dikeluarin. Nah, ini itu adalah rumus jumlah khusus dari ini. Nah, ya. Kita rubah menjadi seperti ini, ya. Kemudian kita substitusikan n pangkat 3-nya ke dalam, kemudian ini dikali-kalikan n kali n pangkat 2 kali 2n, berarti n pangkat 3, 2n pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Ini hasilnya adalah seperti ini. Sehingga ketika dilimitkan kan karena si untuk mencari luas daerah di bawah kurva itu kita cari sigmanya dulu. Ini sigmanya udah habis, udah maksudnya sigmanya udah dijumlahkan, baru dilimitkan. Limit n menuju tak hingga a kali rn, n-nya kan kita nggak tahu perpatnya dibagi berapa, makanya menujunya tak hingga gitu ya. Menuju tak hingga dikalikan kemudian limit dari sigmanya. Sigma itu dilimitkan. Tinggal 8 per 3 dikurangi 4 per tak hingga ditambah 3 kali tak hingga kuadrat sama dengan 8 per 3. Ya, ini adalah luas daerah di bawah kurvanya. Luas daerah di bawah kurvanya. Gitu ya. Itu aja. Nanti kita bahas lagi contoh selanjutnya di video